Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu, Bapak Andre Kurniawan, STMT, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Teknologi Energi Baru Terbarukan. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada rekan-rekan yang telah berkenan hadir untuk mengikuti Zoom meeting dengan agenda pelaksanaan tugas teknologi energi terbarukan, di mana kami dari kelompok satu yang beranggotakan saya pribadi Razik Putra Adi Wilson dengan NIM 23338019. Selanjutnya ada Rian Febrian dengan NIM 23338060 dan Fikri Asali dengan NIM 23338077. Di sini kami kelompok satu akan mempresentasikan materi tentang pembangkit listrik tenaga surya atau disingkat dengan PLTS. Baik, pemateri awal akan dibacakan oleh rekan saya. Waktu dan tempat saya persilakan. baca. Oke, baiklah. Di sini saya akan memaparkan materi tentang PLTS, yaitu pembangkit listrik tenaga surya atau bisa disebut juga tenaga matahari. Di sini latar belakangnya yaitu yang pertama adalah masalah energi fosil. Kebutuhan energi terus meningkat seiring perkembangan teknologi dan industri. Ketergantungan pada minyak bumi, batu bara, dan gas alam menyebabkan cadangan menipis serta menimbulkan pemanasan global akibat emisi gas rumah kaca. Nah, yang kedua yaitu latar belakangnya solusinya adalah energi surya. Energi surya ini tersedia melimpah sepanjang tahunnya, terutama di negara tropis seperti Indonesia. Teknologi berbasis efek fotovoltaik eh, digunakan dari segala kecil kalkulator rumah tangga hingga ladang surya raksasa dengan efisiensi terus meningkat melalui riset material baru seperti perovskit. Nah, pengertian dari PLTS. PLTS ini adalah singkatan dari pembangkit listrik tenaga surya. Secara sederhana, PLTS adalah sistem yang menghasilkan listrik dengan memanfaatkan energi dari sinar matahari. Energi cahaya matahari ditangkap oleh panel surya atau solar panel, lalu diubah menjadi energi listrik yang bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan atau sistem pembangkit listrik yang mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik menggunakan panel surya atau sel fotovoltaik atau PV, yang mana efek fotovoltaik yang menjadi dasar utama kerja PLTS ini. Nah, efek fotovoltaik ini adalah efek fotovoltaik adalah fenomena fisika ketika bahan tertentu, umumnya semikonduktor, menghasilkan tegangan atau arus listrik saat terkena cahaya. Nah, prinsip ini menjadi dasar konversi energi cahaya, terutama sinar matahari, menjadi energi listrik dalam perangkat seperti sel surya, ditemukan oleh Alexander Edmond Becquerel pada tahun 1839. Nah, efek ini kini menjadi fondasi utama teknologi energi surya modern. Bisa kita lihat pada gambar yang tertera pada slide ini. Matahari itu menyinarkan radiasi mataharinya ke solar panel. Kemudian ada di situ N-type material, PN junction, dan P-type materialnya. Nah, mekanisme dasarnya. Efek fotovoltaik ini terjadi di dalam sambungan semikonduktor, tipe P dan tipe N, PN junction. Ketika foton dari cahaya diserap oleh bahan semikonduktor, energinya membebaskan elektron dari ikatan atomnya. Elektron bebas ini bergerak menuju lapisan tipe N, sementara hole muatan positifnya bergerak ke arah lapisan tipe P. Perbedaan pergerakan muatan tersebut menciptakan medan listrik internal yang menghasilkan tegangan dan memungkinkan arus listrik mengalir jika rangkaian eksternal itu terhubung. Peran dalam sel surya,
dalam sel surya, efek fotovoltaik dimanfaatkan untuk mengubah sinar matahari langsung menjadi listrik tanpa proses mekanis. Setiap sel itu menghasilkan tegangan kecil sekitar 0,5 volt dan disusun dalam modul untuk meningkatkan daya total. Sel-sel ini umumnya terbuat dari silikon kristalin yang telah didoping dengan unsur seperti boron dan fosfor guna menciptakan sifat listrik yang berbeda dan membentuk sambungan PN. Nah, kemudian prinsip kerja pada PLTS ini adalah cahaya matahari itu mengenai panel surya, kemudian sel suryanya menghasilkan arus DC, kemudian inverter mengubah DC menjadi AC. Kemudian listrik itu digunakan untuk beban atau saluran ke jaringan. Bisa dilihat alur sistemnya pada gambar di slide ini. Matahari, panel surya, kontroler, baterai. Baterai itu hanya opsional, kemudian inverter. Komponen utama pada PLTS ini. Komponennya itu ada solar cell, controller, baterai, inverter, stop kontak, dan bebannya, lampu atau alat elektronik lainnya. Nah, yang pertama yaitu panel surya atau solar cell. Komponen utama ini berfungsi mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik atau arus searah, yaitu DC, melalui proses efek fotovoltaik tersebut. Nah, yang kedua komponen pada PLTS adalah inverter. Inverter ini berfungsi mengubah arus listrik DC dari panel surya menjadi arus AC yang dapat digunakan untuk peralatan listrik rumah tangga atau industri. Pada sistem PLTS, inverter sangat penting karena listrik yang dihasilkan panel surya ini berupa arus DC. Sedangkan sebagian besar peralatan rumah tangga itu menggunakan arus AC. Yang ketiga adalah Solar Charge Controller atau SCC, yaitu berfungsi mengatur proses pengisian dan pengosongan baterai agar tegangan tetap stabil dan baterai tidak rusak akibat overcharge atau over discharge. Yang keempat adalah baterai. Nah, baterai ini digunakan untuk menyimpan energi listrik yang dihasilkan panel surya sehingga dapat digunakan saat malam hari atau ketika cuaca mendung. Nah, jenis-jenis baterai yang umum digunakan pada PLTS ini adalah yang pertama baterai VRLA, yang kedua ada baterai gel, dan yang ketiga ada baterai lithium. Nah, komponen utama selanjutnya adalah kabel dan konektornya. Nah, ini berfungsi menyalurkan energi listrik antar komponen PLTS dengan aman dan efisien. Kemudian ada sistem proteksinya, digunakan untuk melindungi sistem dari gangguan listrik seperti korsleting, arus lebih, dan petir. Nah, contohnya MCB, fuse atau sekring, dan grounding, serta lightning prot. Nah, yang ketujuh ada komponennya itu struktur penyangganya. Nah, atau mountingnya, atau dudukan dari panel surya tersebut. Nah, ini berfungsi menopang panel surya agar kokoh dan mendapatkan posisi terbaik terhadap arah sinar mataharinya. Nah, mungkin materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Fikri. Kepada Fikri, silakan. Baik, terima kasih kepada Rian. Untuk materi selanjutnya yaitu jenis-jenis PLTS. Yang pertama yaitu ada PLTS on-grid atau sistem pembangkit listrik tenaga surya yang terhubung langsung dengan jaringan listrik umum seperti PLN. Sistem ini tidak menggunakan baterai karena energi listrik yang dihasilkan langsung digunakan atau disalurkan ke jaringan listrik. Ciri-ciri dari PLTS on-grid ini yang pertama terhubung ke jaringan PLN, yang kedua menggunakan baterai, yang ketiga biaya lebih murah dibanding off-grid. Yang terakhir, keempat, cocok untuk rumah, kantor, dan industri. Kelebihan dari PLTS ini yaitu menghemat penggunaan listrik PLN, perawatan lebih sederhana, dan efisiensi sistem lebih tinggi. Sistem PLTS ini memiliki kekurangan juga, yaitu saat listrik PLN padam, PLTS juga ikut mati demi keamanan sistem. Untuk rangkaian dari PLTS on-grid bisa dilihat pada gambar.
Yang kedua ada PLTS of grid, yang mana PLTS memiliki sistem berdiri sendiri dan tidak terhubung dengan jaringan PLN. Sistem ini menggunakan baterai sebagai penyimpanan energi listrik. Ciri-cirinya yang pertama tidak terhubung dengan PLN, kedua menggunakan baterai, yang ketiga cocok untuk daerah terpencil. Kelebihannya dapat digunakan di daerah tanpa jaringan listrik dan tetap listrik saat malam hari. Sistem PLTS of grid ini kurang pada biaya instalasi yang lebih mahal serta membutuhkan perawatan baterai. Dapat rekan-rekan lihat pada gambar. Baik, selanjutnya yang ketiga yaitu jenis PLTS hybrid. Merupakan sistem pembangkit listrik tenaga surya yang menggabungkan energi matahari dengan sumber listrik lain seperti baterai, PLN, atau genset. Sistem ini dirancang untuk menghasilkan yang lebih stabil dan efisien sumber listrik cadangan. Baik, baiklah. Ya, mungkin saya akan melanjutkan dari Fikri tadi dikarenakan jaringan Fikri bermasalah. Sorry, jaringan. Oke, mungkin bisa dilanjutkan. Hybrid tadi kan. Ya, Baik, mohon maaf sebelumnya. Yang ketiga ada jenis PLTS hybrid, yaitu sistem pembangkit listrik tenaga surya yang menggabungkan energi matahari dengan sumber listrik lain seperti baterai, PLN, atau genset. Sistem ini dirancang untuk menghasilkan pasokan listrik yang stabil dan efisien dibandingkan PLTS biasa. Dengan adanya baterai dan sumber listrik cadangan, PLTS hybrid tetap dapat digunakan saat cuaca mendung maupun ketika terjadi pemadaman listrik. Ciri-cirinya menggabungkan beberapa sumber energi, memiliki sistem kontrol lebih kompleks, serta lebih stabil dalam penyediaan listrik. Kelebihannya dapat digunakan saat cuaca buruk atau malam hari. Dua, kekurangannya yaitu biaya investasi dan perawatan lebih tinggi, serta sistem lebih kompleks. Selanjutnya, perbandingan dari ketiga jenis PLTS ini. Yang pertama untuk on-grid terhubung dengan PLN, menggunakan baterai, tidak menggunakan baterai, cocok untuk perkotaan. Yang kedua off-grid, terhubung dengan tidak terhubung dengan PLN, tetapi menggunakan baterai, cocok untuk daerah terpencil. Selanjutnya jenis hybrid, bisa terhubung dengan PLN dan bisa juga tidak terhubung dengan PLN. Menggunakan baterai serta cocok untuk sistem skala besar. Sistem PLTS on-grid adalah sistem PLTS yang terhubung langsung dengan jaringan listrik PLN. Cocok karena dapat membantu mengurangi tagihan listrik. Untuk sistem off-grid, sistem PLTS yang terdiri sendiri tanpa terhubung ke PLN dan menggunakan baterai sebagai penyimpanan energi. Umumnya digunakan di daerah terpencil dan belum memiliki akses listrik. Yang ketiga, PLTS hybrid, sistem gabungan antara PLTS baterai dan PLN atau genset. Sistem ini lebih fleksibel dan mampu menyediakan listrik lebih stabil untuk kebutuhan skala besar. Selanjutnya yaitu keunggulan dan kekurangan PLTS.
Yang pertama, keunggulan. Yang pertama, keunggulan dari PLTS yaitu energi terbarukan dan ramah lingkungan. Yang kedua, tidak menghasilkan polusi udara. Yang ketiga, sumber energi melimpah. Yang keempat, umur, umur panel surya cukup panjang, berkisar 20 sampai 25 tahun. Yang kedua, untuk kekurangan, investasi awal cukup mahal. Produksi listrik tergantung cuaca, efisiensi menurun saat mendung, membutuhkan area pemasangan cukup luas, serta penyimpanan baterai masih mahal. Baik, selanjutnya penerapan, dampak, dan perkembangan teknologi. Yang pertama, contoh penerapan PLTS. Yang pertama, PLTS biasanya digunakan untuk lampu jalan tenaga surya. Yang kedua, PLTS pada atap rumah. Yang ketiga, pompa air tenaga surya. Yang keempat, PLTS skala besar. Dan yang kelima, sistem listrik daerah terpencil. Yang kedua, dampak lingkungan. Dampak lingkungan jenis dampak positif dan dampak negatif. Untuk dampak positifnya, dapat mengurangi emisi gas rumah kaca, mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, dan energi bersih dan berkelanjutan. Untuk dampak negatifnya, limbah panel surya setelah masa pakai habis membutuhkan lahan luas pada PLTS besar. Baik, untuk kesimpulan akan dilanjutkan oleh Rian. Pada Rian, silakan. Oke, terima kasih kepada Fikri. Mungkin kesimpulan dari materi PLTS ini adalah PLTS ini kan merupakan salah satu sumber energi terbarukan yang memanfaatkan sinar matahari untuk menghasilkan energi listrik melalui panel surya. PLTS ini menjadi solusi energi ramah lingkungan karena tidak menghasilkan polusi dan dapat mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Di Indonesia ini memiliki potensi energi surya yang sangat besar sekali karena letaknya di daerah tropis dengan intensitas cahaya matahari yang tinggi sepanjang tahunnya. Dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, penggunaan PLTS ini semakin efisien dan banyak diterapkan pada rumah tangga, industri maupun daerah terpencil. Meskipun memiliki beberapa kekurangan seperti biaya awal yang cukup tinggi dan bergantung pada kondisi cuaca, namun PLTS ini tetap menjadi salah satu alternatif energi masa depan yang berkelanjutan, hemat energi, dan mendukung pengurangan emisi gas rumah kaca. Mungkin itulah pemaparan dari pembangkit listrik tenaga surya ini.